Kisah cinta Cita Citata dan Didi Mahardika kembali jadi perbincangan panas. Dikabarkan siap menggelar akad nikah pada pukul 10 pagi, Kamis 15 September lalu. Cita Citata justru tak bisa datang ke tempat berlangsungnya akad, yaitu di kediaman Didi Mahardika di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Yang lebih mengejutkan, beberapa jam kemudian Nanda Persada, sahabat Didi Mahardika, menggelar preskon dan menyatakan bahwa kabar yang dibagikan oleh pihak KUA Cilandak itu adalah berita hoax. Lalu benarkah pihak Didi siap memperkarakan pihak KUA yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga besar Presiden Soekarno, mengingat Didi adalah cucu proklamator itu? Jika benar Didi dan Citata belum mengajukan permohonan nikah, bagaimana kelanjutan hubungan mereka? Benarkah Didi tidak serius ingin menikahi pelantun lagu Goyang Dumang itu? Bersama saya, Alicia Evita, kita akan membedah kasus ditundanya pernikahan Didi Mahardika dan Cita Citata yang berbuntut panjang. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Penyanyi Cita Citata dan politikus Didi Mahardika dikabarkan menikah siri. Kabar itu mencuat pasca mereka batal menggelar akad nikah pada 15 September lalu, seperti yang diungkapkan pihak KUA Cilandak. Di media sosial, netizen ramai membicarakan pernikahan siri Cita Citata dan Didi yang kabarnya digelar di Bandung. Dan bertepatan dengan kabar pernikahan sirinya dengan Didi, Cita Citata mengunggah fotonya bersama sang belahan hati di Instagramnya. Biduan bernama asli Cita Rahayu itu menulis, "Pagi-pagi mendadak pengen pacaran. Katanya kuliner di Bandung asik nih." Terkait viralnya berita akad nikah mereka, Cita Citata dan Didi Mahardika belum memberikan klarifikasi, baik di media sosial maupun klarifikasi secara resmi di depan awak media. Tak heran kabar pernikahan mereka menjadi bola panas yang menggelinding liar. Sungguh ironis ketika pernikahan yang merupakan kabar bahagia dan harus disebarkan kepada sejumlah pihak seperti yang diungkapkan pihak KUA Cilandak dianggap sebagai berita hoax oleh Nanda Persada yang mengaku bicara atas nama keluarga besar Didi. Pernikahan Mbak Cita sama Pak Mahardika untuk hari ini tadi kita terima informasi dari keluarga ya atau tim yang dipercaya dari Pak Mahardika itu menyampaikan kepada kami bahwa untuk pernikahan hari ini itu tidak jadi dilaksanakan, tertunda dengan waktu yang belum ditentukan karena Mbak Citanya tidak bisa hadir, beliau masih ada di Bandung. Sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax. Mas Didi dan Mbak Cita merasa sedih gitu ya, kok jadi beritanya jadi rame, gaduh, dan membuat keluarga masing-masing juga mempertanyakan apa benar hari ini ya, siapa yang bilang hari ini mau ada rencana pernikahan. Makanya saya bilang hoax. Lantas bagaimana tanggapan Menur Soekarno terkait isu pernikahan sepupunya dengan Cita Citata? Atau siapa? Enggak kok. Itu dengar dari mana gitu. Kan saya udah nanya sama Didi langsung. Dia belum menikah pada tanggal itu gitu. Nggak mungkin lah kalau beneran nikah pasti setidaknya dikasih tahu lah gitu, dan pasti kan keluarga yang lain terlibat gitu. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukumnya. Kita nggak akan tinggal diam untuk itu. Dan ini membuat Mas Didi dan Mbak Cita menjadi sedih. Seolah-olah
ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Sebagai Kepala KUA, Bunyamin cukup gerah dengan pernyataan Nanda Persada, terlebih terkesan menyamakan dirinya seperti oknum yang menebar fitnah. Padahal pihak KUA Cilandak mengaku bekerja sesuai SOP, di mana jadwal akad nikah yang sudah tersusun rapi diwartakan melalui pengumuman kehendak nikah. Tujuannya jelas, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan calon mempelai, dalam hal ini Cita Citata dan Didi Mahardika, bisa mengajukan pembatalan pernikahan itu. Bahwasanya untuk menikah itu memang sebaiknya sesuai peraturan itu kita diharapkan mendaftar nikah itu kurang dari 10 hari kerja. Kenapa kurang dari 10 hari kerja? Karena itu dipersiapkan waktu 10 hari kerja itu untuk kita melakukan pengumuman kehendak nikah. Jadi mereka yang mau menikah itu harusnya kita umumkan ya di media ya. Di media, baik itu media cetak ya, media elektronik maupun tempat-tempat yang terbuka mungkin yang disediakan di KUA itu pengumuman kehendak nikah. Artinya agar supaya masyarakat tahu gitu bahwa yang bersangkutan itu akan menikah tanggal sekian. Sehingga jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan itu bisa membatalkan pernikahan tersebut gitu kan. Kalau seandainya ada jeda waktu. Mungkin ya kalau ada pasti ada omongan seperti itulah. Tapi kan itu kembali ke dirinya yang jalaninnya lah gitu. Kalau saya sih ya di sini sih netral aja ya, karena saya emang termasuk yang deket sama Didi gitu kan. Dari dulu, dari awal dia sama Garneta, ya sama semuanya lah. Saya emang termasuk yang deket, jadi sering sharing, sering ngobrol lah gitu. Kadang saya juga suka marahin dia gitu kan, kalau jangan main-main deh, kalau masa cari yang bener-bener aja lah gitu loh. Tapi ya di jalannya aja gitu loh. Itu kan berita baik. Kalau kita sebagai orang yang melihat, kalau kita melihat ada yang baik, justru kita harus ikut senang dong. Apalagi kalau melanjutkan atau melangkah ke jenjang pernikahan itu kan segala sesuatu yang baik. Ya harus kita support dong, kita doakan gitu. Ya kalau memang sudah menemukan tambatan hati memang untuk partner untuk dalam hidup, ya ikut senang ya gitu. Jadi kalau untuk bisa menemukan yang sekarang ini kan berarti udah pilihannya dia yang sekarang ya. Semoga ini menjadi pilihan yang terakhir. Ya, belajar dari pengalaman di mana di wilayah Jakarta Selatan pula, Didi nyaris menikahi almarhumah Vanessa Angel. Namun, akad nikah yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2017 itu terpaksa batal karena almarhumah Jen Shalimar yang saat itu masih berstatus istri siri Didi mengajukan keberatan. Gugatan itsbat nikah Jane yang kemudian dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuat status Jane sah sebagai istri Didi, sehingga politikus bernama asli Muhammad Mahardika Putra itu harus menceraikan Jane terlebih dahulu sebelum menikahi Vanessa. Dan sekarang, demi menghindari konflik hukum di kemudian hari, seperti yang terjadi pada Didi, Vanessa, dan Jane, pihak KUA Cilandak berusaha menunaikan tugasnya dengan benar. Sayangnya, Nanda Persada yang mewakili Didi seolah ingin memperkarakan pihak KUA Cilandak yang dianggap telah melangkahi wewenang calon kedua mempelai dalam menyampaikan kabar pernikahan. Makanya saya bilang itu hoax. Dan saya sudah tegaskan tadi, kita akan usut ini. Ada oknum tertentu yang melampaui kewenangannya dan mendahului. Tadi kan disebutkan ada data, ada berkas, ada ini, memang hari ini akan terselenggara. Kita akan buktikan itu, kita akan usut itu. Dan untuk itu pasti akan ada konsekuensi hukum. Kita lihat nanti, karena ini sedang dalam proses. Pernah dengar kan ada satu kasus yang semua orang merasa diberikan opini A, ternyata hoax dilakukan oleh oknum dari institusi tertentu. Pernah dengar itu? Ini juga seperti itu kurang lebih. Dijajakin dulu deh, maksudnya benar-benar matang lah, jangan sampai gagal untuk kesekian kali lah gitu loh. Jadi benar-benar
kalau emang cocok, emang sehati, emang ini ya udah, tapi nggak usah buru-buru gitu. Sebagai pengamat dan kritikus paling kritis, tentu saja netizen mencium kejanggalan pada rencana pernikahan Cita Citata dan Didi Mahardika. Jika pihak Didi yang diwakili Nanda Persada mengaku tak pernah mengajukan permohonan nikah ke KUA Cilandak, siapa yang mengirimkan berkas dan foto nikah Didi dan Cita Citata kepada pihak terkait? Kepada awak media, pihak KUA Cilandak menyebut nama Yunanto sebagai pihak yang menyerahkan berkas pernikahan Didi dan Cita Citata. Tapi benarkah Yunanto yang dimaksud KUA Cilandak adalah Yunanto yang diperkenalkan Nanda Persada sebelum acara preskon dimulai? Yang mengajukan berkas di sini itu diwakilkan oleh keluarganya, yaitu dengan Pak Yunanto ya, yang sesuai dengan daftar kita, itu namanya Pak Yunanto. Dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seharusnya itu berita dari keluarga calon mempelai, kedua calon mempelai. Kita akan nge-share kok berita bahagia ini ke rekan-rekan media. Pasti. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Selama ini juga kan kita ada kabar baik, ada launching, ada apa, selalu ngundang teman-teman. Mas, tapi hari ini katanya kalau saya udah masukin berkas itu udah ketahuan nih tanggalnya kapan atau gimana gitu. Ya, belum saya belum menentukan, masih tentatif gitu. Maka itu tadi Pak dibilang bahwa belum sesuatu yang belum confirm, pasti kok sudah diumumkan dan disebarluaskan. Itu kan namanya hoax. Betul. Nah, lebih-lebih ketika gue tahu dari pihak dari beberapa teman media juga bilang tahunya dari pihak KUA-nya yang gelar press conference. Dia yang mau nikah bagaimana sih? Sementara teman gue lagi asik aja ke Bandung jalan-jalan. Kayak ya udah gitu, terus dia tahu dari mana? Misalnya kalau misalnya aja dari Instagram Cita pergi ke Bandung atau apa gitu kan. Karena gue langsung begitu gue tahu itu postingan, gue langsung nge-repost kan. Gue kayak gue tag Citanya juga kayak, ini lo ngebatalin nikah kayak ngebatalin janji sama temen, gampang banget kalau emang bener gitu. Kalau kemarin gue di interview gue selalu bilang kayak itu kan mereka baru bener-bener kayak berani untuk nge-blow up hubungannya sewaktu kita di Bali. Ya kayaknya sekarang menurut gue udah jauh lebih serius sih, jauh lebih serius karena ya orang akhirnya kan itu balik lagi ke interpretasinya orang, kayak lo mau nilainya Cita sekarang udah serius banget karena dia kan bertransformasi, udah pakai hijab dan lain. Walaupun sebenarnya kayak kalau gue boleh bilang as a best friend, gue bilang kayak itu Citanya mau sendiri kok, nggak ada suruhan, nggak ada apa, bahkan kita masih bicara di Bali. Gue pikir dia ngeprank gue, ternyata beneran gitu. Terus kalau memang ada arah ke situ, mungkin dia pengen lebih baik, I mean why not ya, kita sama-sama doain aja. Terlepas dari ditunda atau dibatalkannya pernikahan Didi dan Cita Citata, yang pasti buku nikah mereka tertanggal 15 September 2022 sudah dicetak. Menurut KUA terkait, buku nikah itu bisa ditarik bila mempelai pria yang mengajukan surat permohonan nikah mengajukan surat pembatalan nikah di atas materai. Udah, karena kan sekarang kan kalau orang menikah itu sesaat setelah menikah harus diserahkan buku nikahnya, sehingga harus kita selesaikan sebelum pelaksanaan. Akan tapi kalau sana yang bersangkutan itu akan membatalkan atau pencabutan berkas, jadi ada beberapa tahapan yang harus dipenuhin. Yang pertama itu yang bersangkutan atau yang mendaftarkan nikah di KUA itu harus pencabutan berkas. Jadi dicabut dulu berkasnya dan itu ditandatanganin di atas materai ya. Itu seperti ini contohnya, ini punya orang yang pencabutan berkas pun bisa dibatalkan, artinya jadi tidak ada pernikahan kalau seandainya itu dicabut kan gitu. Karena dari pernikahan itu ketika dua hal itu menyatu. Pertama yaitu dia menikah memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu, ya kan? Jadi ada pengantinnya, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabulnya. Itu syarat dan rukun nikahnya terpenuhi secara syariat, itu sah kan secara agama. Kemudian dia juga harus sah secara negara. Nah kalau seandainya seperti yang sekarang itu baru sah secara negara, karena pelaksanaannya itu belum kita laksanakan sehingga secara agamanya belum. Jika pernikahan Didi Mahardika dan Cita Citata ditunda, benarkah mereka akan menikah di Bandung sesuai permintaan kedua orang tua Cita Citata?
Mengapa pakar metafisika Kikusumo menyebut Didi dan Citata harus diruat untuk mengenyahkan energi negatif yang menyelubungi kisah cinta mereka?